Lebih dari yang Yesus menjawab, lebih dari yang kuharapkan, kan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat wajah, katakan Yesus mendengar lebih dari yang Yesus menjawab. Acaranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat sekali lagi katakan Yesus. Father, we thank you, Lord, for this wonderful evening. Bapak kami berterima kasih Tuhan untuk malam yang luar biasa ini. We know that your presence is here. Kami tahu bahwa hadiratmu ada di tempat ini. Where your presence is, Dimanapun hadiratmu berada, healing will take place. kesembuhan akan terjadi, Breakthrough will take place. terobosan akan terjadi, Deliverance will take place. dan pelepasan akan terjadi. And Father, we thank you, Lord, that tonight there's nothing short of a miracle that you want to do. Dan kami berterima kasih bahwa malam ini Tuhan, mujizatmu yang akan Engkau lakukan. And Lord, when we leave this place, we know that we are going to receive from you. Dan saat kami meninggalkan tempat ini, kami tahu bahwa kami menerima daripada Engkau. Yes. We give you all the praise and all the glory. Kami berikan segala pujian, kami berikan segala kemuliaan. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. And all God's people said, Semua umat Tuhan katakan, and praise the Lord, you will be seated. silakan Friends, duduk, puji Tuhan. it's a joy to be here with you this evening. Dan sungguh suatu sukacita bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini. So we'd like to say thank you to your pastor for this privilege. Dan kami mau berterima kasih kepada Bapak Gembala, yaitu untuk kesempatan ini, untuk penghormatan ini. Amen. Amin. How many of us believe tonight that God is going to minister to us? Berapa yang percaya bahwa Tuhan akan melayani kita pada malam hari ini? Amin. Amen. Amin. Because we come, we know that our God is able to do above and beyond what we could think or what we could ask. Dan karena kita tahu bahwa Tuhan kita mampu melakukan jauh daripada apa yang kita pikirkan, apa yang jauh yang kita tidak pernah lihat dan tidak pernah kita dengar. Amen. Amen. Because there is hope and there is answer in our God. Karena ada pengharapan dan jawaban daripada Tuhan kita. Amen. Amen. And so every meeting that when we gather, do you believe that God is with us? Dan setiap kebaktian, setiap ibadah yang kita hadir, Bapak kau percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Amin. Amen. You know, and so every time when there's a meeting like this, God is present. Dan setiap kali kalau ada ibadah seperti ini, Tuhan itu hadir. And so do not allow God to bypass us. Oleh karena itu jangan izinkan Tuhan itu melewati kita. Amen. Amen. Because when He is here, He's going to touch us. Karena ketika
selama dia ada di sini, dia akan menjamah kita. Just like blind Bartimaeus. Seperti si buta Bartimius. Let's open our Bible to the book of Luke chapter 18, Mari buka di dalam Lukas 18 verse 35. ayat yang ke-35. Oke. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Alright. Okay, read on it. Alright, everybody say, you know that Jesus is coming to Jericho. Kak, setiap kita ulangi apa yang saya katakan bahwa Yesus sedang berjalan melewati Yeriko. Hampir, okay, belum sampai. Alright, hampir. Alright. Yesus hampir tiba di Yeriko. Alright, and there was a blind man by the name of Bartimaeus. Ada seorang buta bernama Bartimius. Next verse. Ayat berikutnya. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Next verse. Ayat 37. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Alright. So, in this blind Bartimaeus, he's blind, he couldn't see, but he knows something is happening because he can hear. Karena si buta Bartimius ini tidak bisa melihat, tapi dia tahu ada sesuatu yang terjadi. You know, there was an excitement in the crowd Jadi ada kegairahan, ada semangat di kerumunan orang itu. because Jesus is coming. Karena Yesus sedang mau datang. They have heard about Jesus Mereka sudah mendengar tentang Yesus. because this is going to be the very last, few days or very last stage of Jesus' ministry. Nah, ini adalah hari-hari yang terakhir, hari pelayanan Yesus. Then people have heard how Jesus have opened up blind, have healed the sick. Dan orang-orang sudah mendengar bagaimana Yesus telah menyembuhkan orang sakit You know, have raised up the dead. dan telah membangkitkan orang mati You know, and have forgiven sin. dan juga telah mengampuni dosa. And miracles that happen through Jesus. Dan mujizat terjadi lewat Yesus. And so by this time Jesus is very, very popular. Dan pada waktu ini Yesus itu sangat populer, sangat terkenal. They never dreamt that Jesus is going to come to their town. They never dreamt that Jesus will come to their Mereka nggak town. pernah bermimpi bahwa Yesus akan datang ke kota mereka. And so when blind Bartimaeus heard what happened, Dan ketika si buta Bartimius mendengar apa yang terjadi, and they said that Jesus of Nazareth is passing by. dan mereka berkata, Yesus orang Nazaret lewat. Alright, so they only know Jesus, the people they only know Jesus of Nazareth. Jadi orang-orang di sana hanya mengenal Yesus itu dari Nazaret. That means that they only know him, as a person that comes from Nazareth. Dan mereka tahu bahwa orang yang berasal dari Nazaret. And so they know, they only know that he's popular, they know that he's from Nazareth, and that's all. Dan mereka hanya tahu bahwa Yesus itu sangat populer dan berasal dari Nazaret. Hanya itu saja yang mereka tahu. Alright, now let's go to the book of Mark chapter 10, Mari buka di dalam kitab Markus 10. verse 46, continue on, Yeah. it's the same thing. Terus ayat yang sama, Markus 10 Verse 46. ayatnya 46 dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Okay, everybody said, just now we read from Luke, it says that Jesus hampir datang ke Jericho. Tadi kita baca ya di dalam kitab Lukas, tadi dikatakan bahwa Yesus hampir tiba di kota Yeriko. In the book of Mark, this verse tells us now, Jesus came to Jericho. Dan Markus 10 ini dikatakan bahwa Yesus datang ke Yeriko. Okay, ikut ya. Halo, semua di sana? Say amen. Katakan amin. Kalau tidak, you bikin film sendiri di dalam pikiran ya, susah juga ya.
Okay, so Jesus came to Jericho, and the Bible said now he is leaving Jericho. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus tiba di Yeriko dan sekarang dia mau meninggalkan kota Yeriko. Ya, ketika Yesus keluar, everybody say keluar. Katakan keluar. Alright. Now there are people have needs in Jericho. Jadi ada orang-orang yang memiliki kebutuhan di Yeriko. Amen. Amin. Some people need healing, some people need restoration, some people need breakthrough. Beberapa orang butuh kesembuhan, terobosan dan juga kesembuhan. Some people need the answer for their family Dan beberapa problem. orang juga mau jawaban daripada masalah mereka. Amen. Amin. So every one of them, that they are looking for an answer. The answer, Jesus, is already in the midst of them. Dan setiap orang lagi menunggu jawaban. Tetapi jawaban itu ada di dalam Yesus. Yesus sekarang ada di tengah-tengah mereka. How many of us believe that Jesus is the answer? Berapa yang percaya bahwa Yesus adalah jawaban? Amen. Amen. And so here the answer came, to them, and yet now the answer is going to go. Dan jawabannya itu sudah tiba dan sekarang jawabannya itu akan pergi. And so there was a lot of motion, commotion, clapping hands, shouting, but none of them received anything from God. Jadi begitu banyak ya orang-orang berkumpul tadi dengan suara-suara mereka, bahkan ada yang bertepuk tangan, tapi tidak ada seorang pun yang menerima jawabannya. Just like the church, Seperti di we can gereja, sing all we want. dan kita bisa saja nyanyi apapun yang kita mau, We can praise all we want. dan kita bisa memuji Tuhan dengan apa yang kita mau, We can dance all we want. dan kita juga bisa We can shout all we want. dan kita bisa berteriak. But what's the point? Tapi apa tujuannya When we leave this place, we are still the same. kalau kita tinggalkan tempat ini dalam keadaan yang sama? Every time when we meet with God, we must be changed from glory to glory. Setiap kali kita memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita harus diubahkan daripada kemuliaan kepada kemuliaan. Amen. Amen. And so the church will never or cannot be always the same. Jadi gereja Tuhan itu tidak boleh selamanya dalam keadaan yang sama. It should be better and better and better and better. Dan ini harusnya menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Hallelujah. Haleluya. Come on, you believe this is just Yesus. Alright. Now Jesus was about to leave Jericho, Dan Yesus hampir meninggalkan kota Yeriko, but nobody touched him. tapi tidak ada yang menjamah dia. Just like the woman, with the problem with her blood. Dan yaitu sama dengan wanita yang pendarahan. Many people follow Jesus, Banyak orang mengikuti Yesus, but nobody touched him. tidak ada yang menjamah dia. Only that woman. Hanya wanita ini. She said, if only I touch his garment, I shall be made well. Katakan wanita ini berkata bahwa ketika aku menjamah ujung jumbainya, aku pasti sembuh. And she touched his garment. Dan dia jamah ujung jumbainya. Not just a physical touch. Bukan hanya jamahan daripada secara fisik. Because so many people touch Jesus. Nah, karena begitu banyak orang menjamah Yesus. But she touched with her faith. Tapi dia menjamah dengan imannya. And begin to draw the power of God to Dan her. mulai menarik kuasa Tuhan. Amen. And she got well. Dan dia sembuh. So the same situation is happening right here in Jericho. Dan situasinya sama terjadi di kota Yeriko. Everybody shouted for Jesus, but nobody got the answer. Semua orang berteriak-teriak memanggil nama Yesus, tetapi tidak ada yang mendapat jawaban. And so this blind Bartimaeus, Dan si buta Bartimius ini, go to verse 47. ayat yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Oke, ikut ya. Halo. Ayat 47 ya. Kita sudah lewat nih. Markus 10 ayat 47 Pak. Just like Jesus gone already, baru mau kejar. Oke, 47. 47 ya.
Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Kok Markus? Sama Pak. 47 ya Pak, Dengan Markus firman-Nya. 10 ya. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Alright, go back to Mark chapter 10 verse 47 please. Buka Markus 10 ayat 47 Pak. Markus 10 ayat 47. Tadi 46 sudah dekat. Tadi 46, bawahnya 47 Pak. Ya. Sebab semua orang tidak mau buka Alkitab, itu masalahnya kita. Buka. Ya. Nobody open Bible. So how to tell you? So we all depend on the. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Halo. Next time bring Bible ya, easier. Cuma dengar, tapi masuk sini keluar sana besok sudah lupa. Kalau mau catat lebih bagus. Ya. Sebab kita bisa, kalau kita catat, kita bisa remember, ingat. Kalau dicatat bisa ingat. Mau dewasa, mau jadi dewasa dalam Kristus? Yeah, then we need to do something, right? We must be diligent, study. Kita harus rajin ya, harus belajar. Okay. Alright, so ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Okay. Now here we see that everyone said, when they look at Jesus, they said Jesus of Nazareth. Ya. Ketika semua orang melihat, mereka berkata bahwa Yesus dari orang Nazaret. Amen. Amin. But this blind Bartimaeus, Tapi si buta Bartimeus ini, you know that he didn't see Jesus, or he couldn't see it all. You know that he realized that Jesus is not Jesus of Nazareth. nah dia menyadari karena dia tahu bahwa Yesus itu bukan hanya Yesus orang Nazaret saja. You know that he began to confess that Jesus, son of David. Dan dia mulai mengakui bahwa Yesus adalah anak Daud. How did he know? Bagaimana dia tahu? Because it is revealed by God himself. Karena ini telah disingkapkan oleh Tuhan sendiri. Amen. Amin. When he made the confession, you know, addressing Jesus, you know, the son of David. Dan ketika dia mengatakan, mengakui, mengucapkan bahwa Yesus adalah anak Daud, See, the word that son of David means Messiah. kata daripada anak Daud itu adalah Mesias. Means my God. Artinya Tuhanku. When Jesus heard that, Ketika Yesus mendengarkan itu, following verse 48. ayat berikutnya 48 dikatakan, banyak orang menengkornya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Okay, next verse. Ayat ke-49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Amen. Amin. You know, so the Bible tells us that when Jesus heard, you know, somebody call him son of Jesus, son of David, he stopped. Dan ketika Yesus mendengar ada orang yang memanggil dia bahwa Yesus anak Daud, dia berhenti dia. It caught Jesus' attention. Karena itu mengambil perhatiannya Yesus. Because somebody know him, somebody, you know, that somebody call him, you know, the Messiah. Karena ada seseorang yang mengenal dia, memanggil dia Mesias. Amen. Amin. Do not allow God to bypass us. Oleh karena itu, jangan izinkan Tuhan melewati engkau. Because every time when God come and visit people, Setiap kali
Tuhan datang melawat orang, you know that He will test them whether they want God or do not want Him. dan dia akan menguji mereka apakah mereka mau dia atau tidak. If they let Him go, Kalau mereka izinkan dia pergi, then they got nothing. mereka tidak akan dapat apa-apa. But if they can stop God, Tapi kalau dia bisa memberhentikan Tuhan, then they will receive everything. dan mereka akan menerima segala-galanya. And I pray that tonight that you will receive the things that you need. Dan aku berdoa biarlah malam hari ini engkau akan menerima apapun yang engkau butuhkan. Some of you need breakthrough. Beberapa daripada engkau butuh Some of terobosan. you need healing. Beberapa daripada engkau butuh Some of you need kesembuhan. open door. Beberapa daripada engkau butuh pintu terbuka. Some of you need the favor of God. Dan beberapa daripada engkau butuh perkenan Tuhan. Amen. We can go on and on and on. Kita bisa terus dan terus. Alright. Now let's go to the book of Genesis. Mari buka di dalam kitab Kejadian. Genesis chapter 18. Kejadian 18. Alright. Kejadian 18. Sebab orang sini tidak mau buka Alkitab, cuma bergantung kepada kamu. Kejadian 18 Verse 1. ayat yang pertama. Kejadian 18 ayat pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Okay, verse 2. Ayat yang kedua, dikatakan ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Okay, Amin. verse 3. Ayat yang ketiga, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Amen. Amin. Alright, here in the book of Genesis 18, God visited Abraham. Dan Kejadian 18 dikatakan bahwa Tuhan itu datang mengunjungi Abraham. You know, and God came, you know, in a form, probably He is with the other 2 men, probably the angels, so they come in the form of the 3 men. Dan mereka datang dalam bentuk 3 orang. Mungkin 2-nya itu malaikat, 1-nya adalah Tuhan. Amen. Amen. How did Abraham know that it is God? Bagaimana Abraham tahu kalau ini salah satunya adalah Tuhan? I tell you that when you seek for God, God will appear to you. Aku beritahu kepadamu, saat engkau mencari Tuhan, Tuhan akan menampakkan dirinya. Amen. That's true. God is always looking. If people look for God, He will make sure He manifests Himself to them. Karena Tuhan itu selalu mencari. Ketika orang mencari Dia, Dia akan singkapkan dirinya. I remember before I got saved. Jadi saya ingat ya, dulu sebelum saya selamat, Yeah, I do not know God. saya tidak kenal Tuhan. I only know the ways of God, the things of God, the principle of God. Saya tahu cuma jalannya Tuhan, prinsipnya Tuhan. No, the world. Oh, Yeah, the principle of the world. Ya. Saya nggak kenal Tuhan waktu itu. Saya hanya tahu prinsip-prinsip dunia. Yeah, and I do not know God. Dan saya tidak kenal Tuhan. And so, to make long story short, I got involved with drugs. Dan untuk memperpendek cerita, saya ini dulunya pecandu narkoba. Yeah, I tried all kind of ways to get rid of drugs, couldn't help myself. Dan saya mencoba ya untuk saya bisa keluar dari kecanduan narkoba, tapi tidak berhasil. Yeah, no power. Karena tidak ada No kuasa, strength. tidak ada kekuatan You know, to win, to overcome. untuk menang, untuk mengatasi. Still in bondage. Masih dalam keterikatan. And so I was at the lowest point in my life. Dan saya ada di titik terendah saya dalam kehidupan saya. During the time, Dan pada waktu itu you know, got no drugs. nggak ada narkoba. Yeah, because somehow friends all disappeared, drug supply cut. Nah, karena teman-teman saya semuanya hilang dan juga supply daripada narkoba itu terhenti. And so I only have some plastic Saya punya cuma beberapa plastik that used to
put the drugs inside. Nah, itu biasanya saya taruhin narkoba ke dalam plastik itu. So let the sisa-sisa scrape the plastic. Nah, sisa-sisanya daripada plastik itu, Yeah, put some lime juice, taruhlah jusnya lemon boil it Dan- on the spoon, dan bakari ya di sendok, you know, and the dirty water from the floor. dan juga air kotor yang di lantai, Yeah, and then put it into the string dan taruh di string itu. untuk cucuk lah. Oh, untuk Injection. ditusuk. Yeah, Oh. so put into the string, pull it, Mhm. and then inject. Dan disuntik loh, Wow. karena kecanduan kan, nggak Right. ada narkobanya lagi. So at that moment, I said that I sudah gila. Pada waktu itu saya berkata pada diri saya ini udah gendeng. Ya, seperti orang sudah gila. So at that moment, I cried out. I said, God, Saya terus berseru kepada Tuhan, Tuhan, if you are real, kalau Engkau ini nyata, if there is a God, kalau memang ada Tuhan, reveal yourself to me. tunjukkan dirimu kepadaku. I was seeking God. Dan saya mencari Tuhan. 1 month later, 1 bulan kemudian, my sister found out that I was in very bad shape in drugs. dan saudara Cece saya ya menemukan saya dalam keadaan yang buruk, kecanduan She narkoba. says she wants to help me. Dan dia berkata dia mau menolong saya. I said, God, if you want to help me, give me 50 ringgit. Saya katakan baguslah kalau menolong saya, Or give me some money. kasih saya sejumlah uang minimal 50 ringgit Yeah, so that I can continue to go and buy drugs. sehingga aku bisa terus beli narkoba. She said, no, I'm not going to give you any money. Dan dia berkata, enggak, aku enggak bakal kasih kamu uang. I want God to help you. Aku mau Tuhan menolong engkau. I want you to go to a Christian drug rehabilitation center. Dan dia berkata bahwa saya mau kau pergi ke rehabilitasi, pusat rehabilitasi daripada pecandu narkoba. So it's a Christian rehabilitation center. Nah itu adalah Kristen punya ya. Alright? So they only use God. Mereka hanya pakai Tuhan. Yeah, that is the answer to help those people who go through rehabilitation. Jadi itu adalah jawaban buat orang-orang yang masuk di rehab. So I was thinking, when I go to the rehab, I go, don't get involved with drug 3 months. 3 months later, I will be strong, well, I go back to work. Nah, saya berpikir begini. Saya masuk ke rehabilitasi 3 bulan, terus saya akan dipulihkan, saya akan dikuatkan, saya akan mulai kerja lagi. Yeah, because I was working in the petroleum industry during the time. Karena pada waktu itu saya yaitu bekerja di perusahaan minyak. Alright, so seperti Pertamina, ya cari minyak lah ya. And so I went to the drug center, Saya pergi ke rehabilitasi and God was so real. dan Tuhan sungguh nyata. Yeah, I got delivered. Saya dilepaskan, No more drugs. tidak ada narkoba lagi. I go through withdrawal without much pain. Dan saya memang withdrawal. Yeah, withdrawal symptom. Oh, saya itu ada gejala-gejala ya, gejala-gejala kecanduannya itu, Without much pain. tapi tidak sakit. Why people are addicted to drugs? Kenapa orang kecanduan narkoba? Very hard to come out. Kenapa sulit untuk keluar? The moment that when we do not have drugs, Saat ketika nggak punya lagi narkoba, we will be very sick. kita akan jadi sangat sakit. The bones inside, like some worm, like screwing your bones. Sepertinya ya di tulangmu itu di apa ya? Di dalamnya loh, di cungkil begitu, cubit. Bukan cubit, lagi rasanya lagi di dalam tusuk itu digali. Tusuk-tusuk gitu. Ya.
and then keep going to the toilet. dan terus pergi ke toilet. Wah, tapi tahan. Nggak bisa tahan loh. That's why mostly people will continue to smoke again. Oleh or karena take itu, drug again. ya sulit sebenarnya memang untuk keluar dari kecanduan narkoba ya. Ya, Dan mereka bisa kembali lagi. I have friends who commit suicide. Saya punya teman sampai bunuh diri. Yeah, they were caught, put into the prison, locked up. So they just couldn't take it, the pain, they just break their head against the wall. Aduh kasihan. Jadi mereka itu, ada teman saya ketangkep masuk penjara, tapi waktu sakaunya datang dia tidak bisa tahan sakitnya sampai dia benturin kepalanya ke dinding sampai mati. That's how bad it is. Dan begitu buruknya. And so God revealed himself Dan Tuhan singkapkan dirinya kepada saya. and begin to realize that, oh, God is real. Dan saya mulai menyadari bahwa Tuhan itu nyata. Amen. And of course I surrender my life to God, and then God forgive my sin, the rest is history. Dan tentu saja saya serahkan hidup saya melayani total, saya mengaku dosa saya diampuni, Yeah. dan sisanya adalah sejarah. Dan sekarang I'm sure that some of you here, probably you came, probably that you too at one time before you know God, you are asking yourself, is there a God? Nah mungkin ya ada beberapa daripada engkau sebelum engkau menyerahkan hidupmu mengenal Tuhan, mungkin kau tanya kepada Tuhan, Tuhan benar tak Tuhan ini ada? When you are seeking God, God always reveal himself. Saat ketika kau mencari Tuhan, Tuhan itu pasti menyingkapkan dirinya. Amen. Hallelujah. Haleluya. Come on, give Jesus a clap. And so Abraham said, he said, that you wait here, I'm going to get lunch, don't bypass me. Dan Abraham berkata, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Amen. Amen. And so that day, Dan hari itu, because he's able to stop God from bypassing him. karena dia mampu untuk memberhentikan Tuhan untuk melampaui dia. See, that day God spoke to him. He said, about this time next year, you are going to have a son. Dan Tuhan berkata kepada dia, dengan tahun depan, dengan waktu yang seperti ini, engkau akan punya anak lelaki. Amen. Amen. Because that Abraham did not allow God to bypass him, God also spoke to Sarah. Dan karena Abraham tidak membiarkan Tuhan melampaui dia, Tuhan juga berbicara kepada Sarah. Because Sarah was laughing. Karena Sarah tertawa. Amen. So God said, don't laugh. Dan Tuhan berkata, jangan tertawa. Because you are involved. Karena engkau juga terlibat. Yeah, next year, this time, Tahun depan, you are going to be a mother. engkau akan jadi seorang ibu. Bukan nenek lagi. Bukan nenek lagi kan? Amen. Amin. Haleluya. Semua nenek sini gembira juga ya. Haleluya. Bisa jadi muda lagi. Amin. Amen. Yeah, a lot of miracle. If you read the Bible, I tell you that you love God because of impossible thing can become possible. Saat ketika kau membaca Alkitab, kau sungguh tahu begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Amen. Now let's go to the Bible. Let's go to the book of Mark chapter 6. Mari buka di dalam kitab Markus 6, Verse 46 to verse 51. Markus 6 ayat yang 46 sampai 51 dikatakan, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah,
aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Okay. Now from this story we know that Jesus was praying. Dan dari cerita ini kita tahu bahwa Yesus sedang berdoa. He sent his disciples in the boat to go to the other side of the lake. Dan dia utus para murid-muridnya untuk ke bagian lain daripada danau itu. And so there was a storm. Dan ada badai. And so Jesus came. Dan Yesus datang. He walked on the water. Dan dia berjalan di atas air. And then in verse 48, Ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sekal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. itu Markus 6 Pak. Markus 6 ayat 46 ya sampai 51. Alright, fokus ya. Alright, so the Bible tells us that, in the book of Mark chapter 6 verse 48. Dan Alkitab memberitahu di dalam Markus 6 ayat 48, ya, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Amen. Amen. Even though Jesus came, they saw Jesus. Wah, bahkan ketika Yesus datang dan mereka melihat Yesus, The Bible tells us that Jesus wants to bypass them. Alkitab berkata bahwa Yesus mau melewati mereka. Hello? Halo, Can you imagine if Jesus bypassed them? coba bisa bayangkan nggak kalau Yesus itu melewati mereka? The condition is still the same. Kondisinya masih dalam keadaan yang sama, They will still be facing the storm. dan mereka tetap menghadapi badai. Right? Ya benar ya. Same thing. Dan hal yang sama When we let God bypass us, saat ketika kita izinkan Tuhan melewati kita, our problem masalah kita will still be the same. tetap dalam keadaan yang sama, You will not change. dan itu tidak berubah. Now, why didn't God just come, and change everything? Mengapa Tuhan tidak datang untuk mengubah semuanya? Because God is waiting for us Karena to decide Tuhan sedang menunggu kita untuk memutuskan that whether we want Him or not. apakah kita mau Tuhan atau tidak. If we want Him, Kalau kita mau Tuhan, then He will not bypass us. oleh karena itu Dia tidak akan melewati kita. Amin. Amen. Tes. Ada suara. Suara ada tapi mic. Oh, ini that you must. Okay, sudah. Ini kena on punya ya. Okay, where am I now? Okay, and so they saw Jesus. Dan mereka melihat Yesus, Ya, mereka kaget because they saw, Jesus like a ghost walking on the water. karena mereka melihat Yesus sebagai hantu berjalan di atas air. Tak pernah mereka lihat orang jalan di atas air. Now, put ourselves in the disciples situations. Coba ya, engkau bayangkan engkau sekarang ini dalam posisi murid-murid Yesus. You know that we never seen anybody walk on the water. Tak pernah kan kita lihat orang berjalan di atas air? If you see one, will you be frightened? Kalau engkau lihat, apakah engkau tak takut? Hantu. Yeah, your imagination will go wild. Dan imajinasi kita, bayangan kita jadi liar Ya, ya. kalau malam-malam jalan sendiri, kalau lihat pohon pisang, daunnya goyang, sometimes we also takut.
Amen. Next day you come back, oh pokok pisang. Besoknya lewatin, oh cuman pohon pisang. Yang kaget sendiri. Okay, so they stopped Jesus, Dan mereka memberhentikan Yesus. and so Jesus came into their boat. Dan Yesus datang ke perahu mereka. See, the whole thing is that Jesus was about to bypass them. Jadi keseluruhannya bahwa Yesus mau melewati mereka. Amen. Same thing here when Jesus was about to leave Jericho. Dan sama halnya ketika Yesus mau meninggalkan kota Yeriko. One man, Seorang, blind Bartimaeus, si buta Bartimius, is able to stop God from going ahead. dan memberhentikan Tuhan untuk terus berjalan maju. It reminds me of a man in the Bible called Joshua. Dan mengingatkan saya kepada seseorang yang bernama Joshua. In the book of Joshua chapter 10, Di dalam kitab Joshua 10 verse 12 ayat yang ke-12, to verse 14. ayat Joshua 10 ayat 12 sampai 14. Joshua 10 itu benar, tapi ayat 12. Lalu Joshua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian. Maka Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Joshua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang balik ke tempat perkemahan di Gilgal. Amen. Amin. Here we see that Joshua was fighting against the enemy. Jadi kita lihat bahwa Joshua sedang melawan musuh. Alright? And so Joshua know that if the day the battle is not settled, Dan Joshua tahu saat ketika kalau peperangan itu tidak selesai, then the next day will become more difficult. dan besoknya pasti akan lebih sulit lagi. And that's true. Dan itu benar. It's just like many of us, Dan seperti banyak daripada kita, you know that you say you want to read the word of God, for example. contoh, engkau berkata, aku mau baca firman, Yeah, because I want to know God better. karena aku mau mengenal Tuhan lebih baik lagi. Yeah, but suddenly your friend call you, okay, let's go for makan. Tiba-tiba temanmu nelpon, ayo pergi makan. And so you went. Nah, engkau pergi. Yeah, you forget about reading the word of God. Kau lupa udah baca firman. The next day Besoknya lagi is going to be harder. lebih sulit lagi. Same thing like fasting. Sama dengan puasa. Yeah, you made a decision to fast and then you forget. Dan kau putuskan untuk berpuasa, terus lupa. Tomorrow will get harder. Besoknya lebih sulit lagi untuk mulai Instead of puasa. puasa, sekarang pesta, makan. Daripada puasa, jadi makan-makan pesta. Yeah, no breakthrough. Nggak ada terobosan. That's a problem with us. Itu yang jadi masalah bagi kita. Amen. Amin. And so Joshua said, that I must settle this battle or else, it's going to be more difficult tomorrow. Dan Joshua memutuskan, aku lebih baik menyelesaikan peperangan hari ini, kalau enggak besok akan lebih sulit lagi. And so he need the sunlight in order to see, in order to fight. Jadi dia butuh matahari untuk dia bisa melihat dan melawan. Until he come to a point where he can say to the sun, stop. Bahkan sampai pada titik ya, Joshua itu bisa berkata, berhentilah matahari, stop. And he stopped. Dan terhenti. Just because of one man's prayer. Oleh karena doa seseorang, Joshua. Joshua Joshua got God's attention.
bahwa Joshua itu memiliki perhatian dari Tuhan. That God stopped everything. Bahwa Tuhan memberhentikan semuanya. Now, according to science, Kalau sesuai dengan ilmuwan, yeah, we all know that the galaxy system have to have motions. kita tahu ya, peredaran daripada perputaran daripada galaksi ya, sistem galaksi ini mereka harus berputar. The moment that it stop motion, it collapse. Kalau terhenti 1 detik aja, ini bumi ini udah hancur. Amen. Amen. You know, and so they're more excited. All right. So God stopped everything. Jadi Tuhan itu berhentikan semuanya. Why? Because Joshua is more important than the galaxy system. Karena bagi Tuhan, Joshua itu lebih penting daripada sistem galaksi. Amen. Amen. When God look at you, you know that you are more important, more precious than any other thing. Dan ketika Tuhan melihat engkau ini lebih penting daripada segala yang lain. That's Amin. how God look at us. Dan itulah bagaimana Tuhan melihat kita. That's why the Bible said that for God so loved the world. Oleh karena itu Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Amen. That He died for you and I. sehingga Dia mati buat engkau dan saya. For those who believe in Him have eternal life. Ketika setiap mereka yang percaya kepada Dia akan memiliki kehidupan yang kekal. Amen. The only thing is that we must be able to stop God. Dan satu hal yaitu kita mampu memberhentikan Tuhan. When you stop God, Saat ketika engkau memberhentikan Tuhan get His attention. untuk mendapatkan perhatiannya, Whatever needs you have, apapun yang engkau butuhkan, whatever circumstances and situation you might be in, dan tidak peduli masalah situasi apapun engkau berada, God can change it 180 degrees. dan Tuhan bisa mengubah 180 derajat. Your life will never be the same. Oh, hidupmu tidak akan sama lagi. How many of you still want to continue to live the life that you live for the next 20 years still the same? Berapa yang mau tetap tinggal dalam keadaan yang sama selama 20 tahun ke depan? Ada yang mau? Same. Sama. Macet terus. Macet terus, breakthrough. ada terus. Or you want to change tonight? Apakah kau mau perubahan malam hari ini? Do you want a better life in God? Apakah kau mau memiliki hidup yang lebih baik lagi di dalam Tuhan? Amen. Amin. You know, or else we are just religious people. Kalau enggak, kita jadi orang agamawi, Very tired. sangat capek. Yeah, religious people are very tired. Kesian. Orang-orang Work so agama, hard, get nothing. orang agamawi ini sangat capek. We do not want to have religion. Kita tidak mau agama. Because when we start our life with God, we start with relationship. Saat ketika kita mulai hidup kita bersama dengan Tuhan, kita mulai dengan hubungan dengan Tuhan. Amen. Amen. And don't let religion substitute our relationship with Him. Sorry. Don't allow religion to substitute our relationship with Him. Jangan izinkan yaitu terjadi pertukaran agamawi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. And so tonight, Oleh karena itu malam hari ini, or this evening, pada malam hari ini, we are going to stop God from going forward. dan kita akan memberhentikan Tuhan untuk maju. Alright, let's go to the book of Mark chapter 10, Mari buka di dalam kitab Markus 10. read verse 50. Markus 10 ayat 50. Mark. Ya. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera pergi dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amen. Amen. That day, blind Bartimaeus' life was changed forever. Hari itu, kehidupan daripada Bartimaeus si buta itu berubah sepanjang hidupnya. Because
he's able to stop Jesus from bypassing him. Karena dia mampu memberhentikan Yesus untuk melewati dia. And then he healed the eyes of blind Bartimaeus. Dan Yesus menyembuhkan mata si buta Bartimeus. And the Bible tells us that after that what happened? Dan Alkitab memberitahu kepada kita apa yang terjadi setelah itu. Verse 52, then Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. And immediately he received his sight Pada saat itu juga melihatlah ia, and followed Jesus on the road. lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amen. Amin. That day, Dan hari itu, you know that all his life that he lives in Jericho. bahwa seluruh kehidupannya dia tinggal di Yeriko. There is limitation in Ada- Jericho. Ada keterbatasan di Yeriko. You know, but that day, Tapi hari itu, you know, the limitation was broken. keterbatasan itu sudah hancur. Because now he's free to leave Jericho. Dan sekarang dia yaitu bebas untuk meninggalkan Yeriko. You know, to follow Jesus wherever Jesus go. Dan untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. It's wonderful if you can follow Jesus where he goes. Dan sangat luar biasa, sungguh ajaib kalau kau bisa mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Amen. We do not want to get stuck. Like blind Bartimaeus before he met Jesus, he got stuck in Jericho. Kita tidak mau jadi macet ya, terhenti seperti kehidupan Bartimeus sebelum dia bertemu dengan Yesus. Dia terhenti di kota Yeriko. How many of us tonight say, God, I do not want to remain the same? Dan berapa yang mau berkata, Tuhan, aku tidak mau dalam keadaan yang sama. Amin. But tonight, Tapi malam hari ini, I am going to receive my answer. aku akan menerima jawabanku. Alright, in closing, Dengan penutupan, remember Jacob. ingat Yakub. Alright? So Jacob, you know that in the book of Genesis chapter 32 or 33, Di dalam kitab Kejadian 32 atau 33, you know that Jacob was wrestling with the angel of the Lord. saat ketika itu Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Alright? And so Jacob said to the angel of the Lord, Dan Yakub berkata kepada malaikat Tuhan, because the angel of the Lord said, it is already morning, I want to go. Goodbye, bye-bye. karena malaikat Tuhan berkata, udah pagi nih, saya mau pergi, bye-bye. Ya, saya mau pulang rumah, ya. But Jacob said, no, you cannot go. Dan Yakub berkata, enggak, engkau udah boleh pergi. Yeah, you cannot go. I'm not going to let you go unless you bless me. Dan Yakub berkata, aku tidak akan biarkan engkau pergi kecuali engkau memberkati aku. Amen. Because dalam hati Yakub itu dia takut saudaranya besok dia akan bertemu dengan Esau. Dia takut akan dibunuh oleh saudaranya, his own brother. Fear cannot change. Karena takut gak bisa berubah. Amen. Amin. And he need that blessing from faith to have courage. Dan dia butuh berkat itu dari iman kepada yaitu kebesaran hati. And so he wrestled. Dan dia bergumul. He did not let the angel go Dan dia tidak izinkan malaikat Tuhan untuk pergi. until the angel blessed him. Sampai malaikat Tuhan itu memberkati dia. Tonight, Malam hari ini, will you let God bypass us? apakah engkau izinkan Tuhan melewati engkau? Or will you say, God, tonight, Atau engkau berkata, Tuhan malam hari ini, do not bypass me. jangan lewati aku Tuhan. Bless me. Berkati aku. Change me. Ubah aku. I need your answer tonight. Aku butuh jawabanmu malam hari I ini. need my healing. Aku butuh kesembuhan. I need breakthrough. Aku butuh I terobosan. need a new job. Aku butuh pekerjaan yang baru. I need new doors. Aku butuh pintu yang baru. I need miracles. Aku butuh mukjizat. I need to see there's nothing impossible with you. Dan aku mau melihat tidak ada yang tidak mungkin di dalam engkau. Tonight is your Malam night. hari ini adalah malammu. Don't let Jesus bypass us. Jangan izinkan Yesus melewati kita. Can somebody shout amen? Katakan amin. Amen. Hallelujah. Let's stand to our feet. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Thank you, Jesus. Makasih Tuhan Yesus. How many of us believe God is already here?
Berapa yang orang memiliki kebutuhan? But only one man, Hanya satu orang, blind Bartimaeus, si buta Bartimeus. he's able to stop Jesus, Dia mampu untuk memberhentikan Yesus, from taking another step, untuk mengambil langkah berikutnya. because he said, Karena dia berkata, Jesus, Yesus, son of David. putra anak Daud. That means that he's declaring that Jesus, you are my God. Dan artinya bahwa dia mendeklarasikan bahwa engkau adalah Tuhan. You are my God. Engkau adalah Tuhan. Not someone else's God, but my God. Bukan Tuhannya orang lain, tapi adalah Tuhanku. How many of you believe Jesus is your God tonight? Berapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhanmu malam hari ini? How many of you believe that Jesus has all the answer that you need? Dan berapa yang tahu bahwa engkau tahu Yesus adalah jawaban dari apa yang engkau butuhkan? Amen. Amin. You make well. Aku akan sembuh. Same thing with blind Bartimaeus. Sama halnya dengan si buta Bartimeus. Jesus said to him, Dan Yesus berkata kepada dia, because of your faith, oleh karena imanmu, it has made you well. itu yang membuat engkau sembuh. And so tonight, Dan oleh karena itu malam hari ini, reach out to Jesus. jangkau Yesus. Say, God, Dan berkata, Tuhan, I believe my miracle. aku percaya mujizatku. I believe tonight is my night. Dan aku percaya bahwa malam ini adalah malam. I will be healed. Aku akan I'll be sembuh. restored. Aku akan dipulihkan. I will be lifted up. Aku akan ditinggikan. Hallelujah. Haleluya. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, just lift up your hands, angkat tanganmu. all of you. Semuanya daripada engkau. Answer. Dan malam hari ini kau akan menerima jawabanmu. And so receive it right now in the name Terima of saat ini di dalam nama Yesus. And those who need healing, take healing. Those who need breakthrough, take breakthrough. Yang butuh kesembuhan, ambil kesembuhan itu. Yang butuh terobosan, ambil terobosan. Those who need miracle, receive your miracle Yang butuh mujizat, terima mujizat. right now. Saat ini juga. Right now. Saat ini juga. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Father, we thank you, Lord, for tonight. Bapak, kami berterima kasih buat malam hari ini. Lord, that tonight you will not bypass us. Dan malam hari ini kau tidak akan melewati kami. Lord, that tonight we have already received the answer we needed. Dan biarlah malam hari ini kami telah menerima jawabanmu. And we give you all the praise and all the glory. Aku berikan segala pujian dan kemuliaan. And Father, I thank you, Lord, that this church will never be the same. Dan aku berterima kasih bahwa kami tidak akan sama lagi. Lord, I commit your people into your hands. Aku serahkan umatmu ke dalam tanganmu. In the name of Jesus we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. And all God's people say, Setiap umat Tuhan katakan, Amen.